Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah, yaitu sesuatu yang harus diketahui oleh setiap muslim. Mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah adalah inti ya dari ajaran Islam. Maka banyak ulama membagi ya tauhid itu menjadi beberapa, dan pada kesempatan ini akan kami coba sampaikan. Kita bahas dua tauhid yang mungkin sudah banyak dikenal, banyak dipelajari. Kita mengulang ya tauhid yang sering atau yang sudah biasa kita pelajari, kita mengulang saja, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Meskipun nanti ada tauhid-tauhid yang lain juga ya, ada tauhid ubudiyah, ya, ada tauhid mulkiyah, ada juga yang tauhid asma wa sifat. Ada yang satu kitab yang hanya membahas 3 tauhid saja, misalnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada yang menambahkan dengan ubudiyah, ada yang menambahkan dengan mulkiyah. Maka kita akan bahas satu tauhid, yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Rububiyah itu kalau dalam bahasa Arab ya, dari kata robba ya rubu ya. Kalau diartikan secara bahasa itu artinya adalah sesuai dengan fungsinya. Kemudian di dalam mengesahkan Allah atau definisi mengesahkan Allah dalam rububiyahnya itu yaitu Allah itu adalah zat ya yang menciptakan, yang memelihara. Kemudian satu lagi yaitu yang memiliki. Maka di situ ada 3, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan kepemilikan. Maka setidaknya di dalam tauhid rububiyah ini ada 3 yang mungkin kita bisa simpulkan atau mungkin setidaknya. Yang pertama yaitu kholikon. Kholikon itu adalah pencipta, bahwa Allah itu adalah maha pencipta. Berarti ketika orang itu mentauhidkan Allah dari rububiyahnya, maka dia itu mengesahkan Allah Ta'ala ya dalam perbuatan ya, dalam perbuatan Allah, dengan meyakini bahwa Allah sendirilah, Allah lah yang menciptakan makhluk, menciptakan segala makhluk. Dan ini tertuang di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini Allah sendiri yang menyebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan banyak ya sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam ayat lain ya, tentang penciptaan Allah itu disebutkan di dalam surat Az-Zumar ya, Al-Furqan ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 2.
alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Nah, di sini Allah menyebutkan sendiri bahwa dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ini di dalam surat Al-Furqan. Ya. Kemudian yang kedua tentang tauhid rububiyah ini, selain penciptaan, itu adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu tadi kan kita bahas kholikon atau pencipta. Kemudian yang kedua, pemeliharaan itu dari sisi yaitu memberi rizki atau rozikon, ya. Pemberi rizki. Dialah Allah, ya, pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang dan makhluk-makhluknya. Nah, ini yang harus diyakini, harus diimani oleh setiap muslim bahwa Allah itu adalah pemberi rizki. Nah, ini termasuk dalam tauhid rububiyah. Maka di dalam Al-Quran, ya dasarnya ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 6, itu disebutkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Ya, maka sudah jelas di sini bahwa Allah yang memberi rizki. Allah sebutkan sendiri. Di dalam ayat lain juga disebutkan ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 57. Saya bacakan artinya saja ya. Allah tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Ya mana mungkin Allah yang memberi makan. Kemudian di dalam surat Ad-Dariyat juga disebutkan di dalam ayat selanjutnya ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini di dalam surat Al-Dariyat. Ini adalah dasar bahwa Allah pemberi rizki. Dan ini adalah keyakinan seorang mukmin, seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, tadi ada kholikon, ada rozikon. Yang ketiga ada malikan. Malikan itu pemilik atau penguasa. Dialah penguasa alam dan pengatur, mengangkat dan menurunkan, memuliakan dan menghinakan, maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur rotasi siang malam, menghidupkan dan mematikan. Nah, itu adalah malikan, dan itu termasuk di dalam rububiyahnya Allah. Di dalam surat Al-Fatihah ya, kita sudah hafal semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb atau penguasa semesta alam. Kemudian di dalam Al-Fatihah juga Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan atau yang menguasai alam semesta ini. Kemudian di dalam ayat lain di dalam surat Al-Furqan juga disebutkan ya tentang kemilikan Allah. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, dan tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga disebutkan, Engkau masukkan malam ke dalam siang, ya, Engkau masukkan siang ke dalam malam. Maka yang membuat siang malam ya, itu adalah Allah. Karena Allah yang memiliki maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Nanti orang-orang akan dihidupkan lagi ya, di hari kiamat. Nah,
Nah, itu Allah Maha Kuasa. Jangankan menghidupkan orang yang sudah mati, orang yang belum ada saja Allah bisa ciptakan, gitu ya. Apalagi yang sudah ada kemudian mati dihidupkan kembali, itu lebih mudah lagi. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rizki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau tanpa batas. Maka setiap manusia, setiap makhluk itu semuanya sudah diberi rizki oleh Allah sesuai dengan jatahnya masing-masing. Maka Allah memberi rizki atas segala makhluk, ya, siapapun. Tidak hanya orang muslim, ya. Tidak hanya manusia, binatang dan lain-lain semuanya memiliki rizkinya masing-masing, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ini ya, Allah menciptakan segala makhluk itu adalah fitrah manusia, ya. Pengakuan terhadap rububiyah Allah itu adalah fitrah manusia. Nah, maka bahkan karena ini fitrah manusia, tidak hanya orang yang muslim beriman saja yang meyakini atas rububiyahnya Allah. Ternyata orang-orang kafir juga meyakini, ya, orang-orang musyrik ya, juga meyakini tentang rububiyahnya Allah. Mereka juga percaya kalau yang menciptakan itu Allah. Tetapi ternyata syarat atau tauhid rububiyah ini kan mengharuskan satu tauhid lagi, yaitu tauhid uluhiyah, ya, atau tauhid ibadah atau peribadahan. Maka disinilah orang kafir ya, ketika sudah meyakini akan rububiyahnya Allah, tapi mengingkari ya uluhiyahnya Allah ini. Maka ketika di dalam surat Al-Mu'minun ya disebutkan, katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit 7 dan memiliki arsy yang agung? Mereka menjawab, ya, orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir, mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia dilindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari adab jika kamu mengetahui. Mereka juga menjawab, katakanlah demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu. Jadi orang-orang musyrik ya, yang menyekutukan Allah itu ditanya juga, siapa yang menciptakan kamu, maka juga menjawab Allah. Tetapi tidak dilanjutkan dengan tauhid berikutnya, yaitu tauhid uluhiyahnya. Nah, ini tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Ada tauhid yang berikutnya ya, ya tauhid, bahkan ya ini sebelum tauhid yang kedua ya, tauhid uluhiyah ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu berasal dari kata aliha ya'lahu atau menyembah. Sedang definisinya menurut definisi adalah mengesahkan Allah dalam penyembahan. Nah, ini yang tidak diakui dan tidak dilaksanakan oleh orang-orang musyrik, dia itu tidak mau menyembah Allah meskipun secara rububiyah meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan. Tauhid uluhiyah ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan para hamba ya, berdasarkan niat takarub atau mendekat kepada Allah yang disyariatkan ya, ada doa, ada nadar, kurban ya, roja ya, atau pengharapan, khauf atau takut, tawakal, rogbah atau senang ya, rohbah atau takut, inabah atau taubat kembali kepada Allah. Ya, ini dalam kitab Tauhid Syekh Sholeh bin Abdullah Fauzan diterangkan bahwa segala bentuk peribadahan itu adalah tauhid uluhiyah yang tadi saya sebutkan, termasuk rojak, takut, doa, nadar, kurban, ya, sholat itu sendiri. Tauhid ini adalah, nah ini yang penting ya, tauhid uluhiyah ini adalah inti dakwah para rasul, mulai dari rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir, Nabi Adam hingga yang Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tauhid uluhiyah
yaitu adalah inti dakwah para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, semuanya dakwahnya adalah tauhid uluhiyah. Ya. Karena kalau zaman Rasulullah itu ada kaum Quraisy ya, kafir Quraisy. Ya. Itu secara rububiyah sebenarnya mengakui bahwa penciptanya itu adalah Allah. Akan tetapi secara uluhiyah atau peribadatannya itu tidak mau untuk beribadah langsung kepada Allah. Mungkin saat itu menurut mereka melalui perantara-perantara gitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang salah. Ya. Harusnya beribadah hanya kepada Allah tanpa melalui perantara-perantara itu. Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat An-Nahl disebutkan ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ya, disebutkan juga, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ya, ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kamu wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak ya, tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, dan sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian nah ini ya, di setiap rasul itu selalu memulai dakwahnya dengan perintah tauhid uluhiyah. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, ya, itu juga sama. Di dalam surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85 itu disebutkan ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, selain Allah. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut juga disebutkan, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saya perintahkan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya perintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan atau sembahan yang hak kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah. Inilah dua tauhid ya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwa tauhid rububiyah ini adalah tauhid penciptaan ya, atau meliputi tiga hal tadi, ada penciptaan, ada pemeliharaan, ada kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Jadi kalau hanya percaya saja tanpa adanya uluhiyah atau ibadah kepada Allah, maka belum cukup tauhidnya. Makanya mengharuskan adanya tauhid uluhiyah atau ibadah, menyembah kepada Allah semata. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.